Kita lanjutkan ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk materi kedua yaitu materi fikih. Melanjutkan pembahasan dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Masih di halaman kelima. Masih pada pembahasan babul istinja wa adabi qada'il hajati. Bab seputar istinja dan adab-adab menunaikan hajat. Kemarin kita sudah menyelesaikan paragraf pertama. Ya, kita ulangi sebentar. Yustahabbu idza dakhalal qala'a. Ya, yustahabbu ini sudah kita baca kemarin ya. Tapi kita ulang lagi tidak mengapa. Yustahabbu, apa yustahabbu? Disunahkan, dianjurkan. Idza, ya, jika dakhalal qala', masuk ke toilet. Ya, masuk ke toilet. An yuqaddima, untuk mendahulukan rijlahu al-yusra, kakinya yang kiri. Jadi yusra, apa arti yusra? Kiri. Wa yaqul, dan membaca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Bismillah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Ya. Wa idza kharaja, dan jika keluar minhu, dari toilet, qaddama rijlahu al-yumna, hendaknya mendahulukan kakinya yang kanan. Jadi dibalik ya, balik. Waqala, dan membaca doa ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba, menghilangkan, ani, dariku, al-adha, kotoran, wa afani, dan menyelamatkan diriku, menyehatkan diriku. Ya. Ini paragraf yang terakhir kita baca ya. Jadi adab seputar membuang atau menunaikan hajat, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Jadi Masya Allah, agama kita mengajari kita adab yang sangat luar biasa ini, ya, supaya kita betul-betul menjadi makhluk yang beda ya dengan makhluk yang lainnya. Manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Jadi karena manusia itu diciptakan dengan penuh kemuliaan, gitu, maka ya dalam masalah ini pun ya Allah ingin memuliakan kita, ya kan? Allah ingin memuliakan kita, bahwa kita itu tidak seperti makhluk yang lainnya yang bebas sembarangan buang hajat tanpa ada aturan, gitu ya. Maka Allah membuat aturan sedemikian rupa supaya menjaga manusia itu supaya tetap dalam keadaan mulianya, gitu loh. Jelas ya? Jadi di atas fitrah kemuliaannya. Maka di sini menunjukkan betapa tinggi adab di dalam agama kita yang sangat mulia ini. Dan di sini juga apa? Allah ingin memberikan pahala yang besar ya. Dan beberapa kali ya dalam sehari ini kita apa? Menunaikan hajat kita. Ya. Ini kalau kita betul-betul memperhatikan sunnah Nabi, betapa banyak kebaikan yang bisa kita raih. Banyak sekali pahala yang bisa kita raih dengan ya sekedar membuang hajat. Di satu sisi ya hajat kita tertunaikan, tapi di sisi lain apa? Kita ada tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang akan kita rasakan nanti di akhirat nanti.
Ya, hendaknya kita bersemangat mempelajarinya, kemudian bersemangat untuk mengamalkannya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Berikutnya, qala al-muallifu rahimahullah taala, masih adab buang hajat. Wa ya'tamidu fi julusihi. Apa julus? Sigotnya apa itu? Masdar. Masdar dari jalasa yajlisu julus. Langsung ketemu tak? Ya tak? Julus. Julus itu duduklah ijlis. Yang duduk jalisun. Tempat duduk majlisun. Nah, ketemu semua tak? Ya tak? Ya. Jadi nanti kemerutuk semua kan. Makanya semangat belajar tasrif insyaallah ya. Ya, sangat bermanfaat. Fi julusihi. Jadi itu untuk membaca jimnya itu doma, lamnya itu doma, itu tugasnya sorof. Dan artinya apa itu tugasnya sorof. Nahwu itu cuma sinnya harokatnya apa? Itu tak tahu? Ya tak? Tugasnya nahwu. Kenapa membacanya itu kasroh? Itu tugasnya nahwu. Ya untuk membacanya apa, artinya apa? Tugasnya tasrif. Ya. Fi julusihi ala rijlihi al yusra. Ala rijlihi. Nah, ini baca rojul juga bisa. Rojulun lelaki, kalau rijlun kaki ya. Tugasnya sorof lagi tuh ya. Ya. Ala rijlihi al yusra. Wayan sibu al yumna. Al yumna. Bisa langsung disambung wayan sibul yumna. Wayas tatiru bi haitin. Jadi itu haknya mesti harokatnya apa? Fathah karena ada alif. Bi haitin. Ya, tanwin. Karena nggak ada alif lamnya toh. Nggak ada alif lam tanwin gitu. Bi haitin au ghairihi. Waya ba'udu in kana waya ba'udu in kana fil fadha'i ya, artinya waya tamidu, dan hendaknya ya tamid bertumpuan fi julusihi pada duduknya. Jadi ini apa? Menggambarkan atau mengabarkan tentang duduk ketika buang hajat. Jadi ketika duduk buang hajat, ini hendaknya ya tamid bertumpuan atas rijlihi al yusra, di atas kakinya yang kiri. Ya, di atas kakinya yang kiri. Wayan sibu, dan menegakkan kakinya yang kanan, yumna, kanan. Wayastatir, dan menutupi, mencari penutup, bihaitin, dengan tembok atau pagar ya, tembok bisa, pagar bisa, dinding juga bisa. Au ghairihi, atau yang lainnya.
Wa yab'udu dan hendaknya menjauh in jika karena dia fil fadha di tempat terbuka. Fadha itu tempat yang tidak ada bangunannya. Entah di ladang, di sawah, di hutan. Jika karena dia di al fadha tempat terbuka. Ya. Paragraf kedua ini ikhwah masih menjelaskan tentang kaitannya adab membuang hajat. Jadi hendaknya kita duduk ya. Hendaknya kita duduk. Ya, bagaimana kalau berdiri? Para ulama menjelaskan kalau berdiri hukumnya makruh. Ya, kecuali memang ya tidak bisa kecuali dengan berdiri. Ya. Karena Rasulullah juga pernah diriwayatkan buang hajat, buang air kecil dengan berdiri. Ya, kalau buang air besar ya mesti dengan duduk lah, jongkok ya. Kalau dengan berdiri kan malah susah. Ya kan? Malah susah. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa Aisyah membantah ya. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah buang hajat dengan berdiri maka dia telah dusta, itu kan ada yang karena memang Aisyah tahunya apa? Rasulullah mesti dengan berduduk itu kan. Ya, tapi di sana ada riwayat sahih yang para sahabat pernah melihat Rasulullah buang air kecil itu dengan berdiri. Nah, di situ para ulama menjamakkan ya. Jadi ketika memang tidak memungkinkan untuk duduk ya, karena misalnya ya tempatnya terbuka, kalau duduk kan nanti banyak membuka aurat ya, apalagi yang toilet model sekarang kan cuma kecil-kecil gitu ya, ada kotak-kotak kecil gitu loh. Dan itu harus dipaskan di situ. Ya toh? Kalau dengan duduk malah susah itu. Ya kan? Dan memang harus dipaskan betul posisinya di situ. Itu kan mau nggak mau harus berdiri. Jelas ya? Ya. Namun kalau diusahakan dan bisa memilih ya duduk lebih afdol. Ya, duduk lebih afdol dan itu sesuai dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena di antara hikmahnya apa? Kalau buang air kecil dengan berdiri, itu percikannya itu akan semakin banyak itu kan. Karena apa? Kan semakin tinggi lah. Air itu kalau jatuh dari tempat yang tinggi kan percikannya semakin jauh. Ya, mengenai kemana-mana. Tapi kalau dengan duduk itu percikannya akan semakin sedikit. Ya, karena semakin dekat dengan tanah atau lantai. Itu di antara hikmahnya. Dan yang kedua organ-organ tubuh ini kerjanya tidak berat ya ketika dengan duduk karena apa? Sudah terbantu. Ibaratnya kalau katup itu bukanya maksimal gitu. Ketika posisi duduk. Sehingga tanpa tekanan-tekanan yang cukup berat pun itu sudah brol tuntas gitu ya. Dan lebih tuntas memang seperti itu. Berbeda dengan kalau berdiri. Kalau berdiri ini banyak hal ya yang tidak bisa didapatkan ketika seseorang itu dengan berdiri. Sebagaimana kalau dia buang hajat dengan duduk. Ya. Maka di sini disunahkan ketika duduk atau ketika buang hajat pertama dengan duduk lah. Posisi duduknya bagaimana? Yang terbaik ya kan? Yang jelaskan oleh mu'alif di sini mengikuti Rasulullah yaitu apa ini? Pantat ini bertumpuan pada kaki yang kiri. Sementara kaki yang kanan ditegakkan. Ada yang bisa meraktekan? Ya, enggak. Ambil posisi dulu. Berarti agak miring sini. Kaki yang kanan ditegakkan. Berarti maju. Ah, gitu. Ya, posisinya seperti ini. Ah, gini. Iya. Jadi kaki yang kanan tegak.
Terus pantat bertumpuan pada kaki kiri itu kayak gitu toh. Ya toh? Itu kan pantat duduk di kaki yang kiri, terus kaki kanan tegak. Ya, ini posisinya lebih lebih tuntas. Yes, jazakumullah khairan. Nah ya ini yang disampaikan ini. Cuman hadisnya tidak disebutkan. Yes. Gimana? Wallahu alam, saya belum baca. Ya, saya nggak tahu. Saya pernah mendengar ya, ada seorang dokter yang dia ustadz menjelaskan juga demikian, cuman enggak tahu apakah itu ada hadisnya atau enggak, saya belum tahu. Ada yang mengatakan sambil dehem itu lebih tuntas gitu ya. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah ada hadisnya atau tidak, saya belum baca. Ngoten ya. Ya. Jadi ada seorang dokter yang ketika itu saya pernah melihat itu, ketika menjelaskan ini beliau mempraktekannya. Jadi menjelaskan duduknya seperti itu, kemudian beliau menyampaikan dan pernah membuktikan. Jadi posisi duduk tadi yang pertama nongkrong sama posisi duduk yang sesuai sunnah tadi. Ya. Sama-sama sudah selesai dikasih tisu. Jadi di celana dalamnya dilapisi tisu. Terus dibuat aktivitas. Ternyata yang ketika dia jongkok, walaupun itu kayaknya sudah tuntas, nah itu ketika dibuat aktivitas masih ada sisa-sisanya. Jadi masih ada sisa-sisa air yang keluar, itu loh, membasahi tisu itu. Tapi ketika posisinya yang dijelaskan sesuai sunnah ini, maka ketika dilapisi tisu, tisunya kering. Menunjukkan apa? Itu lebih tuntas. Jelas ya? Itu lebih tuntas, seperti itu. Wallahu alam kebenarannya saya belum pernah nyoba. Itu menurut informasi ya, menurut informasi apa itu? Informasi dari seorang dokter yang pernah saya lihat itu. Lihat dia beliau menjelaskan ketika ngisi jamaah masalah ini, kemudian beliau gabungkan antara dalil dengan dari sisi medis gitu. Dan beliau membuat satu percobaan uji coba itu kan. Bagaimana kalau duduknya seperti ini dan bagaimana kalau duduknya seperti ini. Dengan uji coba tadi diberikan tisu. Jadi di lapisan dalam apa itu celana dalamnya itu dikasih tisu, kemudian digunakan aktivitas. Beberapa saat dicek, ya katanya basah lagi. Gitu. G. Ya. Ya kalau dikatakan iya ya iya gitu kan. Karena tidak mau ngamalkan kan susah itu. Ya, tapi ya kan nggak apa-apa ya kan. Itu termasuk mubah ya kan. Nggak apa-apa. Kalau mengamalkan sunnah lebih baik, tapi kalau enggak kan nggak apa-apa. Dalam artian di situ kalau misalnya kita duduknya tidak seperti itu, apakah terus dosa kan? Enggak juga. Jelas ya. Cuman kita enggak dapat pahala dari sisi niru sunnahnya. Paham tak? Kalau dari sisi tuntas enggaknya ya tergantung kita. Karena nongkrongnya suwe betah ya. Entek ya. Selama tidak ada pengkhususan sama hukumnya. Ya, selama tidak ada pengkhususan maka hukumnya sama. Ya. Cuman kalau untuk ukuran jongkok yang lama itu memang pegel. Ya. Makanya itu duduk seperti itu insya Allah lebih tuntas. Dari buang hajatnya itu lebih cepat. Gitu. Jelas ya? Lebih cepat. Ya. Gimana? Ya bagi kita kan baru. Sama, BAB dan BAK. Sama. BAB sama, posisinya seperti itu. Itu katupnya itu bukanya lebih maksimal. Jadi apa? Kita itu ibaratnya nek duduk jongkok energinya 10 ya itu mungkin cuma butuh 3 atau 2 saja energinya.
Jadi ngirit energi banyak. Karena apa? Itu katupnya memang bukanya itu maksimal gitu. Jadi pinggul itu posisinya itu tidak terjepit gitu loh. Jadi apa itu otot-otot yang bagian anus itu bukanya itu longgarnya itu maksimal ketika duduknya seperti itu. Coba nanti bisa dipraktekkan bedanya. Saya pernah mencoba itu memang sangat-sangat berbeda. Ya. Saya mengatakan itu ketika di modern itu saya nekat godok. Ya enggak apa-apa, yang penting nyaman saja toh. Nah, ya. Nek saya biasanya saya semprot dulu, saya lap dengan tisu biasanya gitu. Kalau di hotel-hotel gitu ya, itu saya semprot dulu. Karena itu kan ditempeli pantatnya orang kan. Biasanya saya semprot terus dilap tisu di situ. Kalau saya gitu. Biasanya. Ada sebagian yang betul-betul nggak tega ya nongkrong. Iya. Karena mungkin ya dingin juga kan, Pak. Dingin juga, apalagi di daerah pegunungan, ya kan? Klosetnya duduk, wah itu merinding gitu. Kalau kita mau gunakan, itu langsung diarahkan ke lubangnya itu. Kenapa? Yang posisinya yang apa itu? Yang berdiri atau duduk? Ya intinya senyamannya seperti apa? Nggak ada hadis harus diarahkan kanan kiri naik bawah. Ada hadisnya itu. Intinya nyaman dan apa? Percikannya itu tidak. Nah itu meminimalisir percikannya itu. Iya intinya seperti itu. Kalau misalnya ya dengan kita langsung masukkan ke klosetnya itu percikannya minim ya itu lebih baik. Intinya itu. Ya, kita cari lokasi yang percikannya ya resiko perciknya itu kecil gitu. Karena kalau apa itu merciknya itu kenceng, ya itu nanti kan bisa mengenai baju dan lain sebagainya. Ya itu nanti berarti harus ekstra di dalam membersihkan najis-najisnya. Jadi harus mandi separuh badan toh. Kalau mengenai bagian mana-mana kan gitu. Wallahu alam itu, Pak. Terus ini tentang baca kita. Ya. Ini ketika kita keluar masuk, karena membersihkan kamar mandi atau toilet, dan saat masuk kita baca. Keluar lagi yang beli barang apa harus masuk baca lagi. Ya. Ya. Kalau mau maka lebih bagus. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Artinya apa? Kalau kita banyak doa kan ya apa? Ya banyak keutamaannya toh. Semakin banyak doa kan semakin keutamaannya banyak. Gitu. Wallahu a'lam. Yeah. Suatu hari kan saya pergi sama teman, terus mau sholat kan di perjalanan nonton dia kan banyak kecil, terus hari itu udah jam sholat katanya pas nongol di apa di celana, itu solusinya apa? Ya solusinya ganti celana mas, pinjem sarung atau pinjem celana temennya, iya, atau dilepas yang kena najis itu dicuci, gitu. Pakai lagi nggak apa-apa. Iya non, air aja nggak usah pakai sabun, harus dicuci, jangan diciprati, diguyur air. Tempat najisnya itu diguyur, dikucap, dah selesai, nggak usah pakai sabun. Terus diperas, nah ada tisu dilap pakai tisu gen rada kering, gitu, pakai lagi selesai. Gitu ya. Nah. Nek nunggu sampai garing kan lama. Tapi nanti dipakai insya Allah garing. Cukup ya? Ya. Jadi itu untuk posisi duduk. Jadi itu hukumnya sunnah. Artinya kalau memang suatu kondisi harus berdiri maka itu tidak
mengapa. Yang intinya perlu diperhatikan adalah percikan najis ketika kita buang air kecil terutama ya kan. Ini perlu diperhatikan. Karena ada hadis yang secara khusus menyebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah melewati ya ada dua makam gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, kemudian memotong pelepah kurma itu, dibelah jadi dua, kemudian ditancapkan di makam itu. Nah, kemudian apa? Rasulullah mendoakan ya kan, ya semoga ini diringankan adabnya sampai pelepah kurma ini kering. Ya. Dan Rasulullah dapat wahyu ya bahwa penghuni kuburan ini sedang diadab. Kalau kita kan tidak tahu, ya kita nggak tahu. Ya. Dan Rasulullah mengabarkan penyebab dua penghuni kubur ini diadab di dalam kuburnya ternyata apa? Di antaranya layastatiru minal baul. Di antaranya apa? Tidak menjaga diri ketika buang air kecil. Ya air kecilnya apa? Mercik, nyiprat kemana-mana, ngenai badannya, ngenai pakaiannya, sehingga najisnya itu ke bajunya, sehingga dipakai sholat, ya bisa menjadi tidak sah seperti itu. Nah, dari sini hendaknya kita betul-betul perhatian ya ketika membuang hajat, hendaknya pakaian ya betul-betul kita jaga supaya tidak kena najis seperti itu. Kemudian wayastatiru bihaitin, tadi apa? Hendaknya menutup diri ya dengan dinding, tembok atau yang lainnya. Artinya mencari tempat yang tertutup. Itu yang terbaik. Jadi diusahakan mencari tempat yang tertutup sehingga orang lain tidak bisa melihat kita. Nah, adapun kalau di tempat yang terbuka, maka ya ba'udu, hendaknya menjauh. Hendaknya menjauh dari kerumunan orang, ya mencari tempat yang sepi, dia buang hajat di tempat tersebut. Itu kalau di tempat terbuka. Jadi mencari tempat yang sekiranya orang itu tidak bisa melihat dia, atau ya sunyi lah, jauh. Sehingga orang juga tidak terganggu dengan aktivitas di dia. Itu. Selesai paragraf kedua. Kemudian lanjutnya wala yahillu, lam yang terakhir ditasdid, halla yahillu wala yahillu lahu, wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu. Haknya ini mesti fathah ya. Ya, hajatahu fi tariqin, au fi mahalli julusin linnasi, au tahtal asjari al-muthmirati, au fi mahallin, ditanwin, mahallin yu'dhi bihin nasa, artinya wala yahilu, wa dan la tidak ya. Yahilu boleh, berarti dan tidak boleh. Yahilu kan boleh loh, halal kan boleh loh. Ya, jadi dan tidak boleh lahu baginya anyak dia untuk
menunaikan atau membuang hajatahu, hajatnya, fi tariqin. Apa tarik? Di jalan. Jadi enggak boleh ya kencing di jalan, BAB di jalan, enggak boleh. Ya, maksudnya jalannya manusia, jalan ikan ya boleh. Sungai. Sungai jalannya ikan. Ya, kecuali sungainya itu ya dimanfaatkan oleh banyak orang, itu beda lagi hukumnya. Au fi mahalin, atau di tempat julusin, ya, tempat duduk-duduknya orang banyak, linnas, orang. Ya, maksudnya apa? Tempat-tempat yang sering digunakan manusia untuk kumpul. Ya kan? Biasanya masyarakat itu punya toh, tempat kumpul di mana, misalnya di pos, ya kan? Atau pokoknya di situ kalau istirahat itu enak, misalnya di pohon talok, misalnya gitu ya. Atau di dekat sungai di atas batu, misalnya itu. Itu tempat-tempat yang biasa orang-orang itu pada ngumpul gitu. Itu makanya apa? Dilarang. Au tahtal asjar, atau di bawah pohon-pohon yang al-musmirah, yang berbuah. Di bawah pohon mangga ya, dan lain sebagainya. Pohon yang berbuah. Kenapa? Ya, nanti kalau misalnya jatuh biar bisa dimanfaatkan gitu loh. Pisang ketemu pisang. Dua rasa nanti. Dua rasa. Malah kelihatan matengnya. Bukan kelihatan matengnya, kelihatan bosoknya itu. Au fi mahalin, atau di tempat yang yu'di, mengganggu, bihi, dengannya, dengan kotoran tadi, annasa, manusia. Jadi bisa mengganggu orang. Intinya yang disebutkan tadi contoh-contoh ya, jalan, tempat-tempat duduk yang biasa digunakan manusia untuk ngumpul, bawah pohon, itu contoh. Intinya di paling belakang tadi apa? Mengganggu orang. Intinya itu. Jelas ya? Jadi kita dilarang buang hajat di tempat-tempat yang itu ya bisa mengganggu orang lain. Ya. Bisa mengganggu orang lain. Ya, misalnya di halte ya. Itu tidak boleh karena di situ apa? Mengganggu orang. Ini Masya Allah ya. Betapa Islam itu betul-betul sangat menjaga apa? Hak orang lain, memperhatikan hak orang lain. Kalau hanya sekedar apa itu seperti ini, itu kita dilarang mengganggu orang. Apalagi dengan perkara-perkara yang lebih besar gitu. Ya, maka jelas larangannya lebih tegas lagi. Jadi kalau sekedar mengganggu dengan bau ya, dengan hal-hal yang najis seperti ini, itu di Islam itu sudah sangat dilarang, apalagi dengan yang lainnya. Termasuk misalnya apa? Ketika di kumpulan seperti ini ada terasa buang angin, ya sudah, ya langsung keluar saja. Gak usah izin nggak apa-apa, karena apa? Kalau nunggu izin kelamaan malah keluar di tempat. Ya, gitu. Ya itu. Jadi kalau BAB, BAK izin nggak apa-apa, ya. Sebaiknya izin. Tapi kalau buang angin ya, kalau bisa izin, ada kesempatan izin bagus. Tapi kalau enggak ya, ya berarti kalau enggak izin dianggap buang angin gitu aja ya. Dianggap buang angin gitu aja. Ya. Karena apa? Itu mengganggu, sangat mengganggu. Jangan malah sebaliknya dari jauh terus tahu-tahu di tengah langsung dong. Langsung apa? Mengebom biar bintang do mulih. Rasan men kok golek bojone doan rantang mulih. Nah, itu berdosa, itu tidak boleh. Itu bukan adab yang baik ya. Bukan adab yang baik. Ya. Lanjut sebentar. Jadi intinya itu ya, di tempat-tempat yang mengganggu orang. Intinya di situ ilahnya apa masalahnya? Mengganggu. Ya, intinya mengganggu itu. Ya, jadi ini jalan, ini cuma contoh ya, cuma
Contoh. Berikutnya, dan ada hadis juga ya yang menyebutkan nggak boleh kita kencing di lubang-lubang gitu, nggak boleh. Ya, karena juga selain itu berbahaya, nek lubangnya kosong, nek ada penghuninya, kan jadi korban juga ya kan. Gitu. Yang kedua, hikmahnya apa? Itu karena tempat persembunyian jin ya. Tempat persembunyian bangsa jin. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi kita dilarang mengganggu mereka. Banyak ada orang habis kencing di satu tempat langsung kesurupan, kan ada juga dah. Ada. Karena mungkin yang dikencingin jin itu, jinnya marah, yang merasuki di dirinya. Makanya kita pertama harus nyari tempat yang aman, kemudian jangan lupa berdoa. Karena doa itu menjadi betul-betul apa? Perisai kita. Ya, perisai kita. Terus wala yastakbilul kiblata wala yastakbilul kiblata wala yastadbiruha wala yastadbiruha hala qadai hajatihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ida ataitumul ghaita, goknya mesti fathah itu ya, ghaita. Fala diberi harokat faknya saja, lamnya itu mesti fathah. Fala tastakbilul kiblata. Tastakbilul kiblata. Bi ghaitin au baulin. Bi ghaitin wala baulin. Bi ghaitin wala baulin. Wala tastadbiruha. Wala tastadbiruha. Walakin nunnya sukun. Syarriku, roknya ditasdid, syarriku au gharribu, roknya ditasdid, gharribu. Muttafaqun alaih. Artinya wala yastakbilul kiblata, dan tidak boleh, wala itu ya, dan tidak boleh yastakbilu, menghadap al kiblata, kiblat. Kalau kita kiblatnya di mana? Di barat, sehingga tidak boleh menghadap barat. Wala, dan tidak boleh juga yastadbiruha, membelakanginya. Jadi madhab ke timur juga enggak boleh. Membelakanginya. Hala ketika qadai hajatihi, menunaikan hajatnya. Jadi di sini apa? Dia menjelaskan termasuk larangan ketika buang hajat itu menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Karena posisi kita di Indonesia, kiblat kita di barat. Walaupun ada hadis yang menyatakan Rasulullah pernah buang hajat itu membelakangi arah kiblat. Ada hadis seperti itu. Cuman sebagian ulama berpendapat ya barangkali itu kekhususan Nabi. Ya, sehingga lebih hati-hatinya tidak membelakangi. Ada yang menggabungkan. Kalau berada di bangunan maka boleh membelakangi. Tapi mutlak kalau menghadap mutlak gak boleh. Di dalam bangunan, di dalam ruangan atau di luar
Ruangan kalau menghadap mutlak nggak boleh. Tapi kalau di dalam ruangan boleh membelakangi. Tapi kalau di luar ruangan mutlak nggak boleh. Paham ya? Sehingga kesimpulannya, kalau mengambil pendapat yang pertengahan apa? Ya, ketika di bangunan mutlak nggak boleh menghadap kiblat. Menghadap ke barat nggak boleh. Tapi kalau menghadap ke timur, kalau darurat silahkan boleh. Kalau darurat, itu ya. Tapi kalau tidak darurat sebaiknya tidak dilakukan membelakangi kiblat. Ya. Tapi kalau di luar bangunan, artinya di tempat terbuka, itu mutlak nggak boleh. Mau menghadap, mau membelakangi, mutlak tidak boleh. Jadi ke utara atau ke selatan, seperti itu. Jelas ya? Ya. Terus, karena ini memuliakan Ka'bahnya kaum kiblatnya kaum muslimin. Ya. Dan ada hadis Nabi yang melarangnya. Terus, berdasarkan sabda Nabi SAW, idza ataitum, jika kalian menunaikan buang air besar, BAK, goit itu BAK, BAB apa? Jika kalian buang air besar, atau di sini goit itu bisa bermakna toilet ya. Ya, bisa bermakna toilet tempatnya, karena di belakang ada keterangan goitin dan baulin gitu kan. Jadi jika kalian ingin buang hajat, jadi bisa dikatakan goit itu tempatnya atau perbuatannya buang hajat. Sering tahu kita juga dalam bahasa kita perbuatan itu dikata apa diambil dari apa? Dari barangnya. Ya kan? Mau ngapain? Mohon maaf, pipis. Lah pipis itu sebenarnya kan barangnya toh. Ya kan? Pipis itu kan sebenarnya airnya itu. Ya, tapi digunakan untuk nama perbuat mau ngapain? Pipis yang itu. Mau ngapain? Padahal itu kan barangnya itu. Ya kan? Itu. Kita juga seperti itu. Ya. Jadi jika kalian ingin buang hajat, fala tastakbilu. Jadi al-ghaid pertama kita artikan apa? Buang hajat gitu ya. Fala tastakbilu, maka kalian jangan menghadap. Fala, maka janganlah tastakbilu, menghadap al-qiblah, ke arah kiblat. Bi ghaitin, ketika buang air besar, lah ini buang air besar, BAB, wala baulin, tidak pula apa? Buang air kecil. Ghaid berarti sini buang air besar, baul buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakanginya, nyawa kiblat. Walakin, dan akan tetapi, syariku, menghadaplah ke timur, au ghoribu, atau menghadaplah ke barat. Walakin akan tetapi. Walakin akan tetapi, menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Mungkin ada pertanyaan, lah kok malah gitu? Karena Nabi bersabdanya di mana? Di Madinah. Madinah itu mana? Utaranya Ka'bah. Ya toh? Ya enggak? Maka untuk menghindari menghadap dan membelakangi kiblat, maka menghadapnya ke timur dan barat gitu. Makanya kalau di Madinah sholat menghadap ke mana? Selatan. Ya toh? Selatan. Kalau di Suriname sholatnya menghadap ke mana? Suriname itu daerah mana? Ya, kemana berarti? Timur toh? Timur menghadapnya. Karena negara barat. Intinya menghadapnya ke arah larangannya itu. Kalau sholat ya menghadapnya kan ke Ka'bah, bukan ke barat timurnya itu. Saya pernah dengar kisah ya, ada orang Jawa dibuang ke Suriname ya. Buang ke Suriname. Di sana sholatnya juga menghadap barat, surut ke timur nggak mau. Kadek beni sholatnya madhep ngulon le. Kan? Karena belum paham kenapa di Jawa madhep ngulon, Ka'bahnya di barat. Ya kalau di Suriname kan Ka'bahnya di timur ya, madhepnya ke timur. Sholat kok madhep ngetan ajarane sapa. Gitu.
Makanya kalau di sekitar Ka'bah itu kan apa? Sholatnya kan muter itu kan. Buat lingkaran karena menghadapnya ke Ka'bah. Gimana, Pak? Maksudnya? Ya betul. Ya enggak, posisinya itu loh, Pak. Negaranya itu kan kan ada baratnya Ka'bah, timurnya Ka'bah, utaranya Ka'bah. Yaman mana? Yaman itu selatannya Ka'bah. Orang Yaman kalau salat madhep ngalor. Paham ya? Itu. Kita orang timur, kan orang timur toh. Orang timur itu madhepnya ke barat. Orang barat madhepnya ke, makanya kan Ka'bah itu sebenarnya titiknya bumi. Titiknya bumi, tengahnya di Ka'bah itu. Ya kan? Jelas ya? Ya gitu. Nah, kenapa di sini kok malah diperintahkan menghadap timur dan barat? Karena posisi Nabi ketika itu di Madinah. Madinah itu utaranya Ka'bah. Sehingga kalau madhep selatan malah madhep Ka'bah, menghadap ke utara membelakangi Ka'bah. Maka supaya terhindar madhepnya ke timur dan barat. Lah kalau kita mengamalkan hadis ini malah nentang. Kan intinya kan jangan menghadap, jangan membelakangi. Lah, posisi kita di mana? Di timur Ka'bah, berarti jangan menghadap barat dan jangan menghadap timur. Tapi hadaplah ke selatan atau utara. Seperti itu. Jadi syariku au gharibu itu contoh ya kan. Solusi ketika di Madinah berarti apa? Madhabnya ke timur dan barat. Kalau di timur Ka'bah berarti selatan dan utara. Jelas ya? Itu memahami masalah itu sesuai dengan intinya seperti itu. Ya. Nah, kalau tidak memahami permasalahan intinya kan ya gitu tadi. Pokoknya sholat itu ya kadek madhep ngulon le. Ya, sholat kok madhep ngitani sing ngakon sapa itu kan. Ya, padahal madhep ngulon itu karena apa? Karena menghadap kiblat. Jadi kan kita sholat itu disuruh menghadap kiblat. Nah, kebetulan kalau negara kita itu kiblatnya di barat gitu. Wallahu alam seperti itu. Yeah. Ya. Sekarang setelah gempa tahun berapa itu kan dicek pemerintah dan geser karena sekarang stop-stopnya kan melenceng. Ya. Nah, kalau kita mengambil rumusnya, itu apakah termasuk itu atau tidak? Ya. Jadi bagi yang bisa melihat kiblat melihat Ka'bah, maka wajib ke arah Ka'bah persis. Nah, bagi yang tidak bisa menghadap atau tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, yang penting ke arahnya. Walaupun mungkin kalau diturut geser 1 mili aja di sini, itu diturut wah ribuan kilometer mungkin gitu ya. Misalnya dari titik ini cuma geser 1 mili saja sudutnya. Itu ketika diturut sampai sana nggak akan ketemu sama Ka'bah. Maka seperti itu ma'fun, dimaafkan. Rasulullah mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi bahwa kiblah. Jarak di antara timur dan barat, sana timur toh, sana barat. Berarti sana itu kiblat. Yang penting pokoknya orang itu masih madhep ngidul kalau di Madinah ya, itu masih dikatakan menghadap kiblat. Jelas. Nah kalau di kita yang penting madhab ngulon. Wes gitu aja. Ya toh? Ya, walaupun kalau diturut mungkin apa? Melenceng jauh. Ya itu namanya makfun karena apa? Ya di luar kemampuan kita. Makanya Nabi mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib fa qiblah. Jarak antara apa? Timur dan barat itulah letak kiblat. Jelas ya? Tapi bagi yang betul-betul bisa melihat Ka'bah misalnya di depan situ, ya enggak boleh menceng sini gitu ya. Enggak boleh menceng sana, harus tepat di hadapannya. Jelas? Cukup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.